Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam. Ketika itulah Allah menunggu-nunggu siapa yang berdoa. Man yastaghfiruli fa'aghfiru lahu. Siapa yang beristighfar kepada saya, maka akan saya ampuni dia. Siapa yang minta taubat, maka akan saya terima taubatnya. Bahkan siapa yang minta pakaian, minta makan, saya kasih pakaian, saya kasih makan. Jadi rupanya kalau mau dapat pakaian tidak ke pasar, tunggu sepertiga malam minta sama Allah. Lalu biarlah Allah nanti mengatur bagaimana cara kita mendapatkan. Maka ikhtiar itu jelas, itu sesuatu yang penting. Itu ada hadis, dan hadisnya oleh para ulama dihukumkan sebagai hadis yang sahih. Hanya saja dibawa kepada pemahaman aliran-aliran yang ada yang agak sulit untuk menerima hadis ini. Kesulitannya itu ketika dibawa kepada sudah dikiaskan nanti kerja Allah kepada kerja-kerja makhluk, ini akan kesulitan kita, sangat sulit. Apa contoh kita bawa logika Allah kepada makhluk? Ya, sepertiga malam di Indonesia kan tidak sama sepertiga malam di Arab Saudi, beda 4 jam. Sepertiga malam di Amerika nanti lain lagi. Berarti kita sudah bawa Amerikanya. Nah, padahal dulu ketika hadis itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memang tidak ada kayaknya sahabat itu yang mencoba untuk mempertanyakan. Yang ada pada mereka adalah semangat untuk menggunakan sepertiga malam tadi untuk berdoa. Ada pula yang mengatakan tidak mungkinlah Allah itu turun-turun naik begitu. Ini lagi-lagi karena dibawa kepada logika makhluk. Dibawa kepada dirinya kan? Tak mungkin katanya. Kalau begitu yang turun bukan Allah, yang turun rahmatnya. Tapi kalau yang turun rahmatnya, pertanyaannya, apakah rahmatnya turun hanya sampai langit saja? Apakah rahmat Allah turun hanya di sepertiga malam saja? Lalu kalau rahmatnya yang turun, kan tadi Allah bilang siapa yang berdoa akan saya kabulkan. Lalu siapa yang mengabulkan itu? Itu dia, ya kan? Jadi akan terjadi nanti berbagai kesalahan. Yang paling selamat adalah imani, terima, yakini, dan jangan samakan Allah dengan makhluk. Karena Allah sudah katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kalau kerja Allah mau kita logika-logikakan, tidak akan nyambung. Ya kan? 1 miliar umat Islam berdoa, lebih 1 miliar dalam satu waktu yang sama. Allah bisa tidak paham? Paham tak Allah tuh? Paham sekali. Kalau kita, jangankan 1 miliar, 3 orang yang ngomong, saya sebagai dosen, ada 3 orang mahasiswa sekali tanya, saya bilang satu-satu, saya bilang. Ngomong satu-satu. Itu baru 3 orang tuh. Karena tidak paham saya kalau 3 orang nih ngomong sekaligus. Tapi Allah, atau mau disamakan Allah sama makhluk? Tidak. Jangan sama sekali dilakukan itu. Tugas kita beriman. Lakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Sahabat ketika dengar dari Nabi, mereka tidak ada satu yang bertanya. Yang ada seperti tadi itu semangat untuk memanfaatkan sepertiga malam. Kan ada hadis juga kan, setiap kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, nanti Allah jawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Nanti bilang ar-rahmanir rahim, Allah jawab lagi. Setiap ada umat Islam yang ngomong seperti itu, Allah akan balas, Allah akan jawab. Sekarang kalau satu masjid sekali ngomong atau beda-beda sikit, gimana cara Allah jawab? Maka
Jangan pernah menanyakan apa yang dilakukan oleh Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Yang ditanya itu kita nanti oleh Allah tentang apa yang kita lakukan. Maka berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu, berhati-hati dalam meyakini sesuatu, karena nanti kita akan ditanya. Sementara Allah, kita tak pantas untuk mempertanyakannya. Kita pertanyakan pun kita tidak akan mendapatkan jawabannya. Sekarang seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.